Semangat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 2, teknologi sandang, pembelajaran 2. Selamat menyaksikan. Mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang. Lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Nah, berikut ada tabel, yaitu tentang keterangannya, yaitu bahan dasar, kemudian memintal dan menenun. Bahan dasar, kemudian ini dengan tangan, contoh gambarnya ada di situ, kemudian dengan mesin. Nah, itu perbedaan zaman dulu menggunakan tangan, kemudian sekarang sudah dengan mesin otomatis. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya, kain dijahit dengan tangan. Kemudian, kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini, kain dijahit dengan mesin jahit modern. Nah, ini dulu, kemudian ada pakai mesin jahit. Yang pertama pakai tangan, kemudian mesin jahit. Nah, yang sekarang sudah modern seperti itu. Mesin jahit otomatis seperti itu. Mesin jahit listrik, ya nggak pakai tenaga manusia lagi untuk menggerakkannya. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Nah, berikutnya kita mencari ide pokok dari masing-masing paragraf tadi. Yang paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Perhatikan, untuk ide pokok paragraf pertama kita ambil dari kalimat pertamanya, yaitu seperti pada gambar. Paragraf kedua juga kalimat pertama, kemudian paragraf ketiga diambil kalimat pertama sampai tanda titik itu. Kemudian untuk paragraf selanjutnya juga sama. Kalian cari kalimat utamanya yang pertama sampai di tanda titik yang pertama. Itu cara mencari ide pokoknya. Nah, dikumpulkan jadilah ringkasan masing-masing paragraf tersebut. Ini untuk yang paragraf 4 dan 5 masih di kalimat utamanya. Kalian langsung bisa mengisi tentang isi cerita, diambil dari kalimat utama atau ide pokoknya masing-masing paragraf. Nah, jika disatukan nanti akan menjadi ringkasan cerita. Seperti ini. Untuk paragraf 4 tadi sudah digaris merah ya di bawahnya. Dan kemudian paragraf 5. Kalian juga bisa berlatih di rumah
Jika ada buku cerita, kemudian teliti berapa paragrafnya, kemudian cari ide pokoknya. Nah, dari masing-masing ide pokok dari setiap paragraf itu disusun, diambil kalimat utamanya, jadilah ringkasan cerita namanya. Nah, jika disatukan tadi ide pokok yang ada pada cerita tersebut dari paragraf 1 sampai 5, jika disambung akan seperti ini. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Cara mengolah kain semakin maju. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Itu menjadi satu ringkasan cerita. Nah, berikut ini adalah perjalanan pakaian kalian. Nah, menjadi sebuah pakaian. Nah, ada beberapa jenis pekerjaan di sini. Yaitu dari yang pertama ya. Dari petani kapas, bunga kapas. Petani bunga kapas menanam pohon kapas, kemudian memanennya. Kemudian bunga-bunga kapas tersebut dipintal menjadi benang. Kemudian benang ditenun jadi kain. Kemudian kain diolah jadi baju oleh penjahit. Nah, seperti ini. Misalkan pekerjaannya tadi ada petani kapas. Tugasnya menanam pohon kapas. Berikutnya pemintal kapas. Tugasnya yaitu memintal kapas menjadi benang. Berikutnya penenun kain. Tugas yang dilakukan yaitu menenun benang menjadi kain. Kemudian ada perancang busana. Tugasnya membuat rancangan baju. Penjahit. Nah, tugasnya menjahit baju. Kemudian ada penjual baju. Menjual baju pada konsumen. Nah, itu tadi profesi berdasarkan gambar pada buku paket tema 7. Berikutnya kita cari nama-nama pekerjaan yang ada di masyarakat dan tugas yang dilakukan. Misalkan pekerjaannya atau profesinya dokter. Tugasnya memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian profesi guru. Tugasnya mendidik dan mengajar siswa. Kemudian ada nelayan, menangkap ikan, montir memperbaiki kendaraan, tukang cukur memotong rambut, dan masih banyak profesi-profesi yang lainnya. Bisa dikaitkan dengan cita-cita kalian, ingin menjadi apa, dan seterusnya. Edo bersyukur karena ada orang yang membuat pakaian. Ia juga bersyukur karena orang tuanya membelikan pakaian untuknya. Salah satunya adalah baju renang. Edo menggunakan baju itu saat berenang. Edo sedang belajar meluncur di dalam air. Apa yang kamu ketahui tentang gerakan meluncur? Meluncur adalah posisi dengan tubuh berada di atas permukaan air. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Gerak dasar meluncur berguna untuk melatih keseimbangan tubuh di air. Selain itu, meluncur adalah syarat untuk dapat berenang dengan baik. Ayo, siapa yang sudah bisa berenang? Kemudian menggunakan atau menerapkan gerak meluncur. Nah, kita pelajari lebih lanjut ya. Apa yang dilakukan saat meluncur? Perhatikan pada gambar berikut ini. Berdiri di dekat dinding kolam. Kemudian kedua lengan lurus ke atas.
Ambil napas dalam-dalam. Tolakkan kaki yang menempel pada dinding kolam. Kepala berada di antara lengan saat di dalam air. Berikut ini ada pertanyaan, yaitu apa saja yang kamu ketahui tentang gerak dasar meluncur? Mari kita bahas bersama. Gerakan meluncur dapat dilakukan dengan cara berdiri tegak membelakangi dinding kolam. Kemudian salah satu kaki menempel pada dinding, kedua lengan lurus ke atas dengan ibu jari saling berkaitan. Kemudian ambil napas dalam-dalam. Tolakkan kaki sampai tubuh terdorong ke depan. Itu adalah informasi tentang gerak dasar meluncur. Yang pertama, penyesuaian dengan air. Rendam tubuh sampai leher, kemudian pelan-pelan basuh dan basahi wajah dengan kedua tangan berulang kali. Duduk di bagian dasar kolam, dengan kepala di atas permukaan air, kedua telapak tangan berada di samping kiri dan kanan paha. Lakukan lompatan kecil menggunakan kedua kaki yang rapat. Lakukan berulang-ulang. Kedua, berjalan di dalam air. Kaki dengan lutut ditekuk dan lengan diayun di dalam air. Lakukan ke arah depan secara berulang-ulang. Berjalan biasa ke depan dan ke belakang. Lakukan berulang-ulang dengan berpasangan. Yang ketiga, latihan bernapas. Masukkan badan ke dalam air. Dagu berada di bawah permukaan air. Tiup udara dengan mulut, sehingga ada seperti riakan di air hasil dari tiupan. Kemudian berdirilah dan hirup udara sedalam-dalamnya. Lalu masukkan wajah ke bawah permukaan air. Tiupkan udara di dalam air dengan membuka mulut setengah. Lakukan berulang kali. Yang keempat, lakukan gerakan meluncur. Badan berdiri tegak di tepi kolam. Kedua tangan lurus dirapatkan ke atas. Bungkukkan badan ke depan sampai dada mengenai permukaan air. Tolakkan satu kaki ke dinding tembok kolam renang. Jaga sikap meluncur sampai berhenti. Ulangi latihan ini 8 kali. Lakukan terus-menerus sampai lancar dan mahir. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Pak Guru ingatkan, tadi kita sudah belajar tentang menuliskan ide pokok. Ide pokok itu diambil dari kalimat utama atau kalimat pertama dalam sebuah paragraf. Kemudian kita sudah belajar tentang keberagaman karakteristik individu dan belajar gerakan meluncur di air. Terima kasih ya sudah menonton video Pak Guru ini sampai selesai. Bagi kalian yang ingin mendapatkan video terbaru dari Pak Guru, silakan pencet tombol subscribe-nya. Terima kasih, salam sehat.